Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, walau tara id wuqifu 'alan nari wa qalu ya laitana turaddu wa la tukadziba bi ayati rabbana wa nakuna minal mu'minin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, di mana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Semoga kita yang berkumpul di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sedang Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati, kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, keadaan seorang manusia di dalam yang Allah takdirkan seorang tersebut masuk dalam neraka, Allah abadikan di banyak sekali ayat. Banyak sekali manusia pada saat itu menyesal dengan apa yang telah dialaminya di dunia. Namun penyesalan tersebut tidak ada gunanya. Nasi telah jadi bubur. Tidak bisa lagi dan tidak mungkin lagi seorang yang telah mati balik lagi kepada alam dunia. Nah, sebagai bentuk pelajaran bagi kita yang masih hidup, bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita di dunia ini, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana kondisi orang-orang yang Allah takdirkan di dalam neraka. Yang pertama, kondisi manusia yang Allah takdirkan dalam neraka, yaitu menyesal karena dia tidak beriman ketika di dunia ini. Orang kafir yang tidak beriman di akhirat akhirnya mereka akan beriman juga. Tapi iman mereka sudah terlambat. Karena pengakuan keimanan tersebut harus di dunia, bukan di akhirat. Mereka baru percaya dengan akhirat dan sisa neraka ketika Allah perlihatkan langsung akan adanya hari pembalasan kelak. Yang khotib bacakan di mukadimah di awal itu surat Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana turaddu wala tukadzib
bi ayati rabbana wal nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, orang-orang yang tidak beriman di dunia itu mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, serta menjadi orang-orang yang beriman. Itu ucapan mereka. Tapi terlambat. Nasi telah jadi bubur. Tidak mungkin seorang yang sudah meninggal di akhirat balik lagi ke dunia. Tapi kan itu di akhirat. Apakah Allah menampakkan juga di dunia ini seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan nasibnya di akhirat kelak? Ramses II atau yang kita kenal dengan Fir'aun itu ditampakkan sebelum dia benar-benar meninggal itu. Ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, Allah abadikan di dalam surat Yunus. Hatta idza adrakahu arakun qala amantu annahu illalladzi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin. Itu kata Firaun. Sehingga ketika hampir tenggelam, siapa itu Firaun? Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim. Tapi semuanya terlambat. Ketika Firaun mati, sampai sekarang jasadnya itu masih utuh di Mesir, di dalam sebuah piramid kayak peti mati itu. Itu yang pertama adalah penyesalan seorang karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di akhirat, Allah juga memberikan ibrah kepada kita seorang manusia yang ketika akan mati dia menyesal karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh Allah dia nasibnya itu di akhirat kelak. Karena dosanya yang begitu hina. Kenapa begitu hina? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ada dua. Jadi yang satu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ketika dia ditakdirkan masuk neraka. Dan yang kedua adalah ketika seorang, meskipun ini tidak semua orang kasusnya ini, ketika di dunia dia diperlihatkan nasibnya di akhirat kelak nanti. Yang kedua adalah manusia yang Allah takdirkan masuk ke dalam neraka akan menyesal bahwa dia di dunia itu tidak beramal soleh. Dia di dunianya tidak melakukan banyak amal soleh. Yang kita kesampingkan aja orang yang non muslim. Jangan sampai kita yang muslim, jangan sampai kita yang dari kecil ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam menyesal tidak banyak melakukan amal soleh di dunia ini. Dan Allah abadikan hal tersebut dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim
Dan jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Rabbana absorna wasmi'na farzi'na ta'man solihan inna mukinun. Mereka berkata, ya Tuhan kami tidak melihat, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Ingin dikembalikan lagi ke dunia, ingin beramal soleh, tapi semuanya terlambat. Dan kita yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala harus melakukan amal soleh, memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk beramal soleh, agar kita jangan seperti orang-orang yang dalam Al-Quran ini. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran, hal itu pasti terjadi. Akan ada orang-orang berbicara begini di akhirat kelak itu. Akan ada orang-orang menyesal. Terutama ditekankan kepada kita sebagai orang muslim, akan menyesal. Mengapa kita tidak banyak beramal soleh di dunia ini? Dan yang terakhir adalah para penghuni neraka itu menyesal, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika wajah mereka dibulak-balik, disiksa. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsir itu mengatakan wajahnya dibulak-balikkan itu sebagai perkara dia disiksanya itu sangat pedih. Di dalam neraka mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Dalam surat Al-Ahzab ayat 66 ini Buya Hamka menafsirkan bahwa sikap lemah pendirian, bahayanya sikap lemah pendirian dan selalu mengekor kepada pemimpin-pemimpin yang salah langkah. Mau pemimpin apapun. Mau pemimpin apapun. Yang terkenal di kita kan asal Bapak senang. Meskipun dia salah. Itu. Hati-hati. Bukannya kita lihat pemimpin tersebut apakah dia melenceng dari Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau yang penting kita di dunia aman aja karena pemimpin kita begini, begitu. Karena menurut jangan sampai kita di akhirat nanti termasuk orang-orang yang menyesal bahwa kita hanya mengikuti manusia-manusia di dunia yang belum tentu benar kelakuannya itu. Tapi kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum.